fuel Russian friends, it is a fact that for the past 30 years we have questioning South Korea's agreement with leading NATO countries regarding the principle of equal and inseparable security to Europe. In response to our proposal, we have always faced cynical deception or manipulative research and assertion. It is military machinery. It is emotion, I have to say, poaching our borders. Ukraine needs your help. Yes, Kiev is under attack. We need immediate military assistance. Kenapa perang antara Rusia dan Ukraina bisa terjadi? Pertanyaan ini menggelitik, mencari jawaban yang tak terpahami dalam kompleksitasnya. Mari kita merenung sejenak. Untuk memahami konflik ini, kita harus melihat ke belakang, ke sejarah panjang dan kompleks antara Rusia dan Ukraina. Ini bukan sekedar pertikaian geopolitik modern, namun merupakan hasil dari dinamika yang telah berkembang selama berabad-abad. Pertama-tama kita perlu mencatat bahwa Ukraina memiliki hubungan sejarah yang sangat kuat dengan Rusia. Namun setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Ukraina memperoleh kemerdekaan penuh. Ini menjadi poin awal bagi dinamika rumit antara dua negara ini. Konflik semakin memanas ketika Rusia mengambil tindakan agresif dengan menganeksasi Crimea pada tahun 2014. Hal ini dipicu oleh perubahan politik di Ukraina yang mengarah pada penggulingan Presiden Viktor Yanukovych yang pro-Rusia. Pendudukan militer di Rusia Crimea menyulut ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, konflik terjadi di wilayah timur Ukraina, terutama di Donbas, antara pasukan pemerintah Ukraina dan kelompok separatis yang didukung oleh Rusia. Setelah memperburuk hubungan antara kedua negara ini, ribuan nyawa telah menjadi korban dan ketegangan terus memuncak. Yes, Mr. Zelensky, we stand with you. Military aid is on the way. We will do everything in our power to help Ukraine. Last month, the U.S. sent an additional 7,000 U.S. troops to Europe. Situasi ini menuntut respon yang cepat dan tegas. Diplomasi menjadi kunci dan keinginan untuk mencapai perdamaian harus mendominasi. Perang ini memunculkan respon dari PBB dan organisasi-organisasi dunia yang berupaya untuk mendamaikan kedua negara. Kami mendesak kedua belah pihak untuk duduk bersama, mendengarkan, dan mencari solusi damai. Kehidupan rakyat dan perdamaian dunia ada di tangan kita. Walaupun PBB sudah mencoba mengurangi ketegangan antara Rusia dan Ukraina, namun kedua negara ini masih belum menyelesaikan konfliknya. Jalan menuju ke rekonsiliasi masih panjang dan sulit, sehingga membutuhkan komitmen yang teguh dari kedua belah pihak. Before you used to pay to fill up this car like $98. Now it's going to be more than $100. Now it's $560. That's the price we pay with the war, right? Rupiah yang melemah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat berpotensi menaikkan inflasi di dalam negeri. Waduh. Ternyata sebenarnya efek perang dari Rusia dan Ukraina tuh berdampak bukan cuma di Eropa, tapi di Indonesia juga. Dan salah satu dampak yang kelihatan banget itu di ekonomi. Ketegangan di wilayah tersebut tuh mengganggu pasokan energi global yang terutama di Uni Eropa. Bener banget sih, Nat. Perang ini tuh juga menyebabkan harga minyak di Indonesia itu naik drastis. Sehingga hal ini memaksa pemerintah untuk melakukan subsidi. Yang saya khawatirkan dari masalah ini adalah kalau kita nggak pernah berhenti nih perangnya, Rusia nggak pernah berhenti lah. Yang terjadi Indonesia tuh secara perlahan akan mengalami inflasi yang sangat-sangat parah. Ya sih, terakhir kali kan sempat minyak naik dari 7 ribuan kalau nggak salah, jadinya 10 ribuan sekarang.
Tapi untungnya sih Indonesia lebih banyak impornya dari Nigeria sama Timur Tengah sih, jadi nggak sampai parah separah itu. Tapi ya perdagangan internasional tetap keganggu sih gara-gara perang ini. Dan jangan lupain sih dampak dari kemanusiaan dari konflik perang ini. Sebenarnya udah banyak banget pengungsi gara-gara konflik perang ini, dan ini menciptakan krisis kemanusiaan yang cukup besar. Wih, rumit juga ya. Tapi aku mau nanya nih, kan Indo itu menganut bebas aktif ya. Nah, apa sih upaya yang udah dilakukan pemerintah Indo untuk menyelesaikan konflik ini? Sejauh ini sih pemerintah mengambil tindakan yaitu diplomasi antar dua negara. Salah satu buktinya waktu sekitar 2 tahun yang lalu Presiden Joko Widodo memberanikan diri untuk datang ke wilayah konflik Ukraina. Beliau melakukan diplomasi tentang perang ini bersama Zelensky, dan juga beliau tidak lupa datang ke Moskow untuk membicarakan masalah ini dengan Presiden Putin. Yang menjadi hal menarik bagi saya adalah di saat G20 di Bali yang 2022 yang lalu, Presiden Joko Widodo juga berani mengundang dua negara ini untuk hadir dan membicarakan masalah ini secara bersama-sama. Selain itu, Indonesia harus menjaga banget sih kerjasama internasionalnya, karena itu untuk menjaga stabilitas dia dalam global dan juga regionalnya. Ya, tapi bener banget sih kan. Kalau kita lihat dari masalah perang ini, kita lebih banyak ya dampak negatifnya. Dari perang ini kita sebenarnya belajar untuk nggak egois sih. Coba lihat Rusia kan yang awalnya mulai ngambil Crimea dari Ukraina. Nah, perdamaian itu harus kita pentingkan sebenarnya agar konflik kayak ginian nggak keulang lagi. Ini aja konfliknya udah ngambil banyak nyawa, apalagi kalau ada konflik yang lebih gede bisa lebih parah.